Kita sekarang masuk ke rukun Islam, rukun imannya jaringan Islam liberal, jaringan Islam Nusantara, yaitu JIN. Ya, jaringan Islam liberal kan JIL. Nah ini JIN, modul lebih sulit lagi dipegang kan gitu. Hadirin sekalian, kita sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa Islam Nusantara ini alurnya dari sana. Ingin mempertahankan jiwa manunggaling kula Gusti yang dipertahankan walaupun hegemoni kekuasaan terjadi berbagai macam ini, tetap agama Mataram Islam adalah agama manunggaling kawula Gusti. Ya, sampai pecah menjadi 4, maaf Pak ya. Kerajaan Mataram Islam itu pecah menjadi 4 dan berkuasa kurang lebih 355 tahun itu tidak pernah berdaulat karena gesekan dan tengkar antar saudara, apalagi dimainkan oleh Belanda, diadu oleh Belanda, sampai akhirnya Pangeran Diponegoro itu ngambek, nggak mau jadi pangeran, nggak mau jadi raja karena kecewa. Mereka melakukan kerjasama dan mereka melakukan kong kali kong dengan Belanda, menghancurkan rakyatnya sendiri. Akhirnya pada saat itu terpaksa kerajaan Mataram dipimpin oleh raja umurnya 2 tahun, nggak punya kader. Apalagi Pangeran Diponegoro itu membuat basis yang ingin mendirikan suatu kerajaan yang sistemnya lebih islami dan membasiskan kekuatannya di Gua Selarong, tapi akhirnya ditangkap. Kiai Mojo juga ditangkap, yang lebih islami, yang lebih sunnah, dibuang ke daerah Minahasa. Makanya di sana banyak ada di tengah Kristen ada komunitas yang masih muslim dan bahkan semua muslim karena dulu islamisasi yang dilakukan oleh Kiai Mojo. Kalau antum lihat fotonya itu jenggotnya panjang, sunnah. Karena Diponegoro itu juga sudah mulai sunnah, cuman pembelajarannya dia kurang dalam karena sibuk dengan peperangan dengan Belanda. Makanya pada saat zaman itu muncul sebetulnya pahlawan yang ingin menegakkan Islam, syariat Islam di Indonesia. Yang pertama di Sumatera Imam Bonjol, yang murid paling ketolnya adalah Tuan Kurau yang dari daerah Sibulga yaitu Medan. Memang dia itu keras Pak. Ya biasa watak orang Batak itu nampak kental sekali. Dia itu Masya Allah serangan pembelaan terhadap Islam sampai yang mendalangin orang-orang yang melakukan adu ayam judi dihabisin sama beliau. Itu yang akhirnya menjadi suatu menjadi stigma terus bahwa keras-keras ini ya Tuan Kurau. Bahkan ketika dia dakwah ke Sibulga, ke Medan, Masya Allah pengaruhnya sangat dahsyat. Bahkan sampai sekarang banyak orang-orang Batak, beberapa etnisnya itu Islamnya kokoh keker karena berkat dakwahnya Tuan Kurau yang terpengaruh dengan dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang di antara mereka ada yang pernah haji ya, di antaranya Tuanku Miskin, terus beberapa temannya sampai dikatakan macanan selapan. Di antara mereka sempat mengkaji serius kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya ini menjadi musuh utama Islam Nusantara. Itu. Makanya hadirin sekalian, ketidaksukaan keraton terhadap Pangeran Diponegoro dan juga murid-muridnya termasuk Kiai Mojo karena keinginan dia untuk membasmi berbagai macam penyimpangan Islam di kerajaan. Yang keduanya kerjasama penuh kemunafikan dan menjual negara. Ketiganya dia ingin terus eksis menegakkan dinul Islam. Itu. Nah hadirin sekalian, maaf. Yang pertama, Islam Nusantara mendasarkan teologinya ya rukun iman yang pertama. Semua orang-orang yang mengikuti jaringan Islam liberal ini Nusantara yang melahirkan yang medani 3 Pak. Hasil cinta segitiga mut'ah sementara antara liberalisme, kejawen sama Syiah. Makanya sejak awal isu munculnya Islam Nusantara, saya yakin seyakin-yakinnya di balik itu, di belakang itu tidak lain adalah kelompok kejawen, Islam liberal dan Syiah. Mereka selingkuh untuk kawin sementara, untuk nikah mut'ah, sampai nanti anak yang diinginkan yaitu Islam Nusantara lahir. Dan nanti kalau sudah lahir, yakin masing-masing punya misi sendiri. Ya namanya aja nikah mut'ah kan, yang penting senang seminggu kan. Ya nanti soal nanti terjadi apalah nomor sekian. Yang penting yuk kita mut'ah, yang penting kalau syukur-syukur punya anaknya namanya Nusantara, Islam. Nah hadirin sekalian, prinsip yang dia bangun Islam Nusantara nomor 1 adalah umat Islam, yang mana ini sih? Umat beragama mesti bisa menerima dengan ikhlas adanya perbedaan antara mereka, karena perbedaan itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Nah ini rukun iman yang pertama. Jadi hadirin sekalian, dia itu nampak membawa banyak akidah sesat. Yang pertama Jabriyah, udahlah sesat biarin aja, maling biarin aja, kan itu kehendak Tuhan. Lah ya kan Pak? Ini Jabriyah tulen. Nanti ada orang sekarang pilih agama Nasrani, ya silahkan, itu kan kehendak Tuhan Mas. Pilih sekarang gak beragama, ya lumayan, kehendak Tuhan. Bahkan ketika saya seminar dengan mereka dengan tegasnya mengatakan,
kita alhamdulillah akrab dengan semua kelompok, termasuk teman-teman kita ateisme. Dan kita juga, padahal muslim, dia ngaku muslim ketika itu. Kita juga alhamdulillah sudah bisa menjadikan di antara mereka beragama. Dan alhamdulillah saya sudah berhasil untuk mengkristenkan. Dan ada yang milih agama Hindu, ya lumayanlah daripada nggak beragama. Dan kurang ajar itu Pak. Subhanallah. Ya, itu kayaknya ingin ngeledek saya. Alhamdulillah saya nggak terpancing karena saya bukan ikan pari. Enak aja dipancing-pancing. Ya, itu. Subhanallah, acara itu Pak asalnya nggak ada musik, tiba-tiba ada musik live. Itu subhanallah. Padahal si panitianya, Ustadz ini nggak ada panitia, terserah Ustadz nanti ketika nyanyi tinggal di mana, benar terserah kan gitu. Aduh ini pasti ini karena saya ada. Wahabi ini, ayo dihancurin nih, ayo diusir biar keluar dari sini. Ya itu, diusir pakai yasinan aja. Ngacir kok setan Wahabi katanya. Iya kalau mereka ngeledek kita, gampang tuh ngusir setan Wahabi dari masjid. Bacain aja Yasin, ngacir tuh minggat. Nah itu kenapa kita harus ikhlas menerima perbedaan agama. Kita biarkan Yahudi, biarkan Nasrani, Buddha, Hindu, orang keluar masuk agama biarkan. Karena itu semua bagian daripada rencana Tuhan. Udah, takdir, qadarullah wa masya'a fa'al. Mas, sampean kok judi? Ya udahlah, takdir Allah Mas. Saya kalau nggak ditakdirkan Allah juga nggak judi. Loh, Mas sampean kok zina? Iya Mas. Ya kan ini juga takdir Allah, lumayan buat ngobatin pusing. Loh, semua begitu. Ujung-ujungnya apa ini? Kalau sekarang rukun iman yang pertama mereka adalah semua perbedaan itu rencana Tuhan. Semua orang milih agama itu rencana Tuhan, biarin. Astagfirullah. Terus kemudian kita akan mengakui semua agama benar, liberal di dalamnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya diri sekalian, di situ nanti dibikin orang tidak setia kepada agamanya. Oh boleh pindah-pindah sono sini, mana mungkin ada akidah, keyakinan, pembelaan, wala wal bara, nggak perlu. Oh kita juga besok boleh Kristen, besok boleh Yahudi, besok boleh Katoliko, besok Dharma Gandul. Ya udah, terserah. Mau ikutin aliran mana aja, ada Pangestu, Broto Kesewo, ada Subut, ada Sumarah, terserah. Milih mana aja. Itu alasannya satu aja, yang penting jangan mengganggu Kamtibmas. Subhanallah. Rukun iman yang kedua, tidak boleh ada intimidasi dan pemaksaan dalam urusan agama dan keyakinan. Oke lah, kita terima rukun iman mereka. Memang betul, Islam ketika memberikan kemerdekaan beragama, maknanya satu, memberikan kebebasan orang lain untuk meyakini agamanya. Kemudian yang kedua, dia juga bebas untuk mengekspresikan simbol-simbol agamanya. Yang pincang, kenapa toleran hanya untuk mereka, bukan untuk kita? Mana ada toleran sekarang di Aceh? Mana ada toleran sekarang di Lombok? Mana sekarang ada toleran untuk mereka-mereka yang menciarkan agama di Eropa, di Amerika? Mana ada toleran di Myanmar? Mana sekarang ada toleran di Eropa, Andalusia? Enggak ada. Ini yang kita sayangkan. Toleran berat sebelah, ya. Toleran berat sebelah. Tidak untuk kita, tapi untuk mereka. Apa yang boleh buat mereka bukan boleh buat kita. Itu yang kita sayangkan. Sehingga saya tegaskan toleran yang intoleran. Ini hadirin sekalian, kita tidak ingkari bahwa prinsip kita di dalam berdakwah nomor satu adalah memberikan orang lain untuk memilih agama. Karena la ikraha fiddin, faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Tugas kita hanya menjelaskan resiko benar ini loh, resiko sesat ini. Resiko tauhid, resiko kufur, syirik ada. Karena orang tidak akan bakal ikut sadar kalau kita paksa, apalagi kita gebukin. Yang ada adalah kita ketok kesadarannya dengan persuasif, argumentatif dan dialogis. Nah, hadirin sekalian, yang terjadi mereka bisa membela Ahmadiyah. Mereka juga bisa membela Syiah. Mereka juga bisa membela agama-agama yang dinyatakan minor. Coba bayangkan hadirin sekalian, paguyuban Pasundan aja dibela. Kemarin muncul santer itu. Padahal itu abangan yang paling abang. Ketika diajak masuk Islam, apa ngomongnya dia? Orang Sunda mah sudah masuk Islam sebelum Islam. Itu. Dalam bahasa Sundanya, orang Sunda sama meh Muslim, gius Muslim sama meh Muslim, sama meh Islam. Jadi orang Sunda itu sudah Muslim sebelum Islam masuk. Dia argumentasinya lihat. Semuanya sudah api enak, nggak usah masuk Islam. Sunda itu sudah Muslim sebelum masuk Islam, sebelum datangnya Islam. Yang dengan ungkapan Sundanya di antara tokohnya mengatakan orang-orang Sunda
Kuis Islam sama Islam. Itu kira-kira begitu, nggak tahu salah atau benar nih omongan gue. Gue bukan orang Sunda, ya. Nah, hadirin sekalian, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Islam pembelaan hak asasi yang abal-abal. Kalau kita tidak, kita berikan kemerdekaan, kita bersikap objektif, kita bersikap toleran, kita bersikap adil, ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah kita tepati perjanjian, kita dakwai billati hiya ahsan. Itu kita, alhamdulillah. Sementara tidak ada di dalam mereka. Nomor 3, rukun iman yang ketiga menurut jaringan Islam Nusantara, yaitu jin. Umat beragama tidak boleh menghina satu sama lain karena perbedaan sistem keyakinan yang dimilikinya. Oke, kita berikan makna positif, walaupun tafsirnya mereka nggak maksudnya itu. Tafsirnya mereka bukan berarti kita berikan mereka kebebasan untuk beragama sambil kita dakwai. Maksudnya mereka, orang berkeyakinan apapun jangan didakwai, jangan diajak-ajak, jangan disesat-sesatkan, jangan disalah-salahkan. Beda kan, Pak? Oke, kita terima, la ikraha fiddin. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Tapi, Pak, kita kan harus ada proses wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr toh. Kita harus ajak mereka, kita harus jelaskan itu enggak benar. Tapi enggak mereka. Biarkan. Bahkan nanti ketika kita mencoba untuk menjelaskan ini kufur, ini syirik, ini bid'ah, ini wah ini nih, ini sudah nggak toleran ini. Ini nggak toleran, ini harus dibasmi ini orang kelompok ini. Ini rukun iman yang ketiga. Yang keempat, karena dalam hal sesat menyesatkan pada akhirnya Tuhan yang paling tahu, maka sebaiknya urusan ini diserahkan saja kepada Tuhan yang akan memutuskan. Barangkali tuduhan atau klaim dari satu kelompok bahwa kelompoknya lah yang benar sementara yang lain sesat mungkin tidak bisa dihilangkan sama sekali dari wacana keagamaan. Namun setidaknya wacana ini tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hak kelompok lain untuk menjalankan ibadah, mengekspresikan keyakinan agama, sebab kebebasan itu dilindungi oleh konstitusi. Wah, ini Pak, ini subhat paling berat. Loh, sekarang dalam hal sesat menyesatkan yang paling tahu Tuhan, udah deh, biarin aja. Mungkin saja nanti yang kita sesatkan nggak sesat menurut Allah. Ya malah yang kita benarkan sesat menurut Allah. Oh, Masya Allah. Sehingga hadirin sekalian, kesesatan itu nggak ada standarnya. Karena itu nanti baru kita ketahui setelah kiamat, kita di mahsyar mau dihisap Allah. Nah baru kita belajar sesat sama benar. Oh gitu Mbak, nanti tabligh di mahsyar ya. Daurah di depan ini apa namanya? Timbangan. Subhanallah. Pak, kalau yang dimaksudkan memvonis pasti surga neraka, itu memang milik Allah. Tapi hak Allah yang sudah diberikan kepada ulama, pertama Nabi, kemudian ulama, untuk menjelaskan mana yang benar, mana yang sesat, clear sudah. Itu lewat Quran Sunnah yang harus kita ketahui. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Kalau seandainya datang kepada mereka urusan perkara dalam keadaan aman dan perang, bawaannya biasanya orang-orang awam itu gaduh, walau radduhum ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbidunahu minhum. Kalau seandainya perkara mereka, urusan mereka yang mereka perselisihkan itu dikembalikan kepada Rasul ketika masih hidup, atau kepada ulil amri dalam masalah agama adalah ulama, maka dia akan mendapatkan jawaban dari urusan yang mereka hadapin, mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah di dalam menyerahkan hak untuk menjelaskan, bukan hak memvonis loh. Hak menjelaskan kepada Rasul dan ulama, sesat dan benar itu ada standarnya. Standar pertama statis, yaitu Quran Sunnah, dinamis, yaitu ijtihad. Siapa? Ulil amri. Yang kita persoalkan di sini bukan memvonis, tetapi menjelaskan. Ulama punya hak, para nabi punya hak untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Para pengikut Rasul Nabi di antara para ulama ujung tombaknya punya hak untuk menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, mana yang hak, mana yang benar, mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur, mana sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana maksiat. Sekarang maksudnya kamu apa? Kalau yang Anda maksudkan hak vonis, memang betul. Hasil akhir semua adalah Allah. Tapi hak untuk menjelaskan, bukankah Allah mengatakan idza ja'al haq wa zaqal batil? Bukankah Allah mengatakan inna dina indallahil Islam? Bukankah Rasulullah mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada orang yang mendengar risalahku, Yahudi maupun Nasrani, kemudian meninggal tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, melainkan meninggal di atas atau menjadi penghuni ashabun nar.
Jelas kok. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijulukin wa ma alaina illal balaghul mubin, menjelaskan. Makanya Imam Az-Zuhri menegaskan minallahi ar-risalah, datang dari Allah risalah, wa ala rasulil balagh, Rasul tugasnya menyampaikan, wa alaina taslim, tugas kita adalah menerima dengan patuh. Apa yang antum maksud? Maknanya udahlah serahkan kepada Allah aja, kita nggak usah kenal, nggak usah belajar, nggak usah baca Quran, nggak usah memvonis orang, biarin sesat, biarin murtad, biarin gendeng gitu. Waduh, kalau begini hancur dunia Pak. Hancur. Selanjutnya rukun iman yang keberapa? Kita percepat karena mau habis. Dan kalau memang gak ada waktu, ya gak ada tanya jawab. Kelima, tentang urusan keselamatan di akhirat atau surga juga hendaknya tidak dijadikan pertentangan yang sengit di antara umat beragama. Karena sebagaimana urusan sesat menyesatkan, urusan surga dan neraka juga pada akhirnya merupakan hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Tuhan. Ya. Ya. Oh. Dengan demikian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Artinya, udahlah jangan sekarang ini jelasin ini surga ini neraka. Yang paling tahu Allah pada akhirnya, hak prerogatif Allah. Jangan mengatakan siapa yang begini-begini surga, siapa yang begini-begini neraka. Enggak boleh gitu. Enggak boleh. Hadirin sekalian, siapa yang sekarang beragama Islam dengan baik, Allah akan janjikan surga. Siapa yang melawan Allah dan yang Rasulnya akan diancam neraka. Nggak boleh. Itu hak prerogatif Allah. Bahaya rukun iman mereka. Yang kelima, ya, Masya Allah. Ini Islam Nusantara Pak. Antum mau terima nggak mau terima. Ini sekarang kenyataan Islam Nusantara. Islamnya Joko Tingkir. Itu. Nah, rukun iman yang keenam. Loh kalau sekarang Pak, wong isinya dakwah itu kan memotivasi orang, mengancam orang Pak, ya kan? Ya, tugasnya Nabi itu basyiron wa nadhira. Basyir, memberikan kabar gembira tentang surga. Wa nadhira, memberikan kabar gembira tentang kabar susah, ancaman neraka. Dan itu isinya, siapa yang melakukan, siapa yang sholat 5 waktu dengan tertib, Allah akan berikan balasan surga. Tapi siapa yang meninggalkan sholat, maka akan diancam oleh neraka. Keluar dari Islam, itu sudah gak ada lagi Pak. Kalaupun kita bahas, mas, itu mah fikih klasik. Fikih klasik. Yang fikih modern apa? Yaitu orang sholat gak sholat boleh. Nah itu fikih modern. Orang sekarang nikah perempuan sama perempuan, nikah modern. Laki sama laki, untuk nikah boleh, modern. Jilbab tidak harus menutup aurat gede, itu mah Arab. Yang penting pakaian kepatutan. Kalau sekarang pakai pakaian segini tok karena mau ke pasar, patut, ya udah silakan. Ya seneng penjual sayur no kan gitu. Ya patut kok. Patut nggak Mas? Ya patut, saya seneng banget Mas kalau begini. Ya iya patut. Mau jelalatan kok, itu kan gitu. Ya patut, ya kan gitu, patut. Gitu. Sampai nanti kalau ada orang cuma pakai koteka, loh kan pakaian kepatutan. Menurut daerah itu kan patut. Berarti apa itu Pak? Jilbab, Masya Allah. Jilbab nondi itu kan gitu. Aneh. Ini mereka sangat berbahaya Pak. Kelupas Islam seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, mereka keluar Islam seperti keluarnya rambut yang diserabut dari adonan roti nggak berasa. Allahu Akbar. Di dalam kitabnya Al-Batiniyah, ya, Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu. Yang keenam, semua umat beragama hendaknya sama-sama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal. Karena semua manusia pada dasarnya sama sebagai anak Adam yang dimuliakan Allah. Nah, maknanya bukan sekarang ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Enggak Pak. Maksudnya jangan sekarang mengkafir-kafirkan non-muslim. Biarin, manusia kok. Allah aja memuliakan anjing, masuk dia manusia nggak kita muliakan, larinya ke sono. Sehingga ketika saat ada orang yang sekarang ini menjelaskan kesesatan non muslim, agama ini, wah ini nggak menghormati manusia ini. Kalau ada orang meninggal nggak ditengok, nggak dikubur secara normal karena non muslim, diperlakukan tidak sopan, wah ini nggak menghormati manusia ini. Ya, dan seterusnya Pak. Jadi akhirnya isinya semua bentuk embel-embel wala wal bara. Kita harus benci total kepada non-muslim, mencintai total kepada muslim. Wala wal bara enggak ada. Yang ada semua manusia itu mulia. Semua manusia itu baik, semua manusia itu harus kita hargai, termasuk manusianya, keyakinannya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hadirin sekalian hal-hal yang memang Masya Allah membuat hati kita
pilu dan perasaan kita merinding, dan konsep-konsep yang mereka angkat sangat berbahaya.